Pengertian organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Griffin pada tahun 2002, organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Yang kedua menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005, sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Selanjutnya menurut Harry pada tahun 2016, organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi profit, contohnya seperti perusahaan besar, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional. Yang kedua adalah organisasi non-profit atau nirlaba, contohnya seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kota, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Follett pada tahun 1997, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu melalui orang lain. Yang kedua, menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005, manajemen adalah suatu seni, proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, menurut Nichols, Machout, dan Machout pada tahun 1997, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Menurut Griffin, faktor-faktor dalam pencapaian tujuan itu ada 3. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi yang baik, sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian atau pengawasan. Dan yang terakhir, adanya seni dalam mengerjakan pekerjaan. Sumber daya organisasi dibagi menjadi 5. Ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Selanjutnya itu ada fungsi perencanaan, artinya proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi di sini ada kegiatan dalam fungsi perencanaan. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan target bisnis, dan yang kedua merumuskan strategis untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan yang keempat menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi perorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dan organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Jadi yang pertama itu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Dan yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Dan ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, dan pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan yang keempat, kegiatan penetapan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.
Fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan yang terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, di sini ada fungsi pengawasan dan pengendalian, yang artinya proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Selanjutnya, ada kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang terakhir itu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Yang pertama, pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses membuat perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan berbagai usaha dari anggota organisasi yang dikoordinasi, diawasi, dan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Selanjutnya ada manfaat manajemen organisasi. Manfaat manajemen organisasi yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih cepat, yang kedua peningkatan efisiensi operasi bisnis, yang ketiga kualitas kinerja karyawan meningkat, yang keempat menghilangkan duplikasi pekerjaan, yang kelima mengurangi konflik antara karyawan, yang keenam komunikasi yang lebih baik antara atasan dan karyawannya, dan yang terakhir target bisnis menjadi lebih mudah untuk dicapai. Selanjutnya ada struktur organisasi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama ada direksi. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. Yang kedua, manajer. Jabatan ini bertanggung jawab mengintegrasikan berbagai variabel dan karakteristik dari pegawai dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada divisi atau departemen. Bagian divisi atau departemen biasanya dipimpin oleh kepala divisi atau kepala departemen. Mereka bertugas memimpin bidang tugas dari departemennya. Dan yang terakhir, ada administrasi dan gudang. Jabatan ini terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Mereka bertugas mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, bahkan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan outscoring. Manajemen adalah suatu seni, karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. Manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seorang pimpinan karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Dan sedangkan organisasi atuh sekelompok orang atau dua orang atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja karena organisasi secara keseluruhan memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja. Jadi kesimpulannya adalah manajemen serta organisasi itu sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan kepemimpinan, sedangkan di dalam organisasi juga terdapat seorang pemimpin. Dengan demikian, untuk menyusun organisasi diperlukan manajemen yang baik agar tercapainya tujuan yang ditetapkan.